Shalom, perkenalkan nama saya Elaisyanina Pitupulu. Saya mahasiswa teologi dari Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ivon yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan daily devotional hari ini. Sebelum memulai daily devotional, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan, kesetiaan, kasih-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini ya Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Karena itu kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui daily devotional. Kami rindu biarlah apa yang kami dengarkan ini dapat kami terima dan kami lakukan dalam kehidupan kami, terutama dalam pelayanan kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Daily devotional hari ini saya akan menyampaikan mengenai disiplin bimbingan. Nah, dalam buku Richard Foster yang dikatakan disiplin bimbingan adalah kaitan antara Allah dengan umatnya, antara Allah dengan orang-orang yang setia kepada Allah. Nah, dalam hal apa dikatakan setia? Richard Foster mengatakan kesetiaan itu diukur dengan bagaimana orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang menganggap Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, datang untuk bersekutu bersama, datang untuk berpuasa, datang untuk berdoa kepada Tuhan. Jadi yang dikatakan disiplin bimbingan ini adalah bagaimana Allah akan membimbing orang-orang yang menyerahkan kehidupannya secara sepenuhnya kepada Tuhan. Ciri-ciri orang yang menyerahkan hidupnya secara penuh kepada Tuhan adalah seperti yang saya sebutkan tadi, mereka yang mau datang berdoa, mereka yang mau datang berpuasa, mereka yang mau datang menyerahkan seluruh kehidupannya, seluruh aspek hidupnya kepada Tuhan. Namun yang menjadi catatan penting dari apa yang telah dituliskan oleh Richard Foster adalah saat orang-orang yang datang bersekutu ini kepada Tuhan tidak mementingkan kepentingan pribadinya, melainkan datang bersekutu bisa dengan kelompok doa, bisa dengan teman gereja, bisa dengan tim-tim penyembahan atau tim lainnya yang datang untuk menyerahkan kehidupannya. Mungkin ada pergumulan, mungkin ada hal yang ingin didoakan bersama. Nah, dibawa ke dalam persekutuan ini. Jadi bukan berbicara mengenai kehidupan seseorang saja saat datang berkumpul, tapi berdoa untuk diri sendiri. Namun saat datang berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, berpuasa, menaikkan pujian, itu dikatakan ingin menaikkan pujian kepada Tuhan sebagai bentuk penyembahan bersama. Jadi bukan hanya untuk kepentingan pribadinya. Nah, dalam buku Richard Foster juga dikatakan bahwa orang-orang yang mampu melakukan disiplin bimbingan ini, saat Allah bisa membimbing seseorang, membimbing kehidupan seseorang atau suatu kelompok yang menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan, maka apapun yang dikerjakan bukan melihat sejauh mana pekerjaan yang dilakukan itu berhasil atau tidak, atau bukan lagi melihat sejauh mana pekerjaan yang telah dilakukan itu menghasilkan hal yang menguntungkan bagi diri sendiri, namun menghasilkan keuntungan bagi semua pihak. Keuntungan yang dimaksud di sini adalah hidup yang bersekutu antara satu pribadi dengan Tuhan. Jadi dalam satu kelompok yang dibimbing oleh Tuhan kehidupannya, jadi dalam satu kelompok yang menaruh harapannya kepada Tuhan, bukan melihat bagaimana satu orang dengan satu orang lainnya hidup, bukan melihat antara satu orang dengan satu orang lainnya sukses, tapi bersama-sama sukses di dalam Tuhan. Sukses yang dimaksud di sini adalah memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan melalui berbagai aspek kehidupan. Saat suatu kelompok sudah berhasil menyerahkan kehidupannya secara sepenuhnya kepada Tuhan, yang berarti dalam menghadapi kehidupan, dalam menghadapi masa sukar, dalam menghadapi sukacita, tidak lagi mengandalkan kehidupannya sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan, meminta tuntunan Roh Kudus untuk hadir dalam kehidupannya. Saat hal ini sudah bisa dilakukan dan menjadi gaya hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka dari situlah Tuhan akan bekerja, membimbing, menolong, melakukan yang terbaik dalam kehidupan setiap orang yang percaya itu.
Jadi saat kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita, maka Tuhan secara bebas dapat bekerja dalam kehidupan kita. Hal ini disampaikan oleh Richard Foster dalam buku yang telah ia tulis. Nah, hal yang bisa kita petik adalah bagaimana Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita jika kita tidak menyerahkan kehidupan kita secara sepenuhnya kepada Tuhan. Saat kita berada dalam suatu komunitas, kelompok doa, ataupun ada dalam kelompok-kelompok penyembahan yang lainnya, kita bisa bersama-sama saling menguatkan, tidak lagi mementingkan kepentingan sendiri, tetapi kita sama-sama datang untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan bersama dengan tim kita, dan kita dapat hidup bersama-sama dengan Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, kita bisa melakukannya, kita bisa menerimanya dengan akal sehat, kita bisa menerimanya dengan sukacita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jadi kita bisa bersyukur dalam segala sesuatunya itu. Richard Foster menekankan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada setiap orang itu akan mendatangkan kebaikan jika kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Nah, hari ini biarlah pesan yang telah kita terima dapat kita terima dengan baik dan dapat kita lakukan, sehingga dalam setiap kehidupan kita tidak lagi mengandalkan diri kita sendiri, kita tidak lagi egois dengan menguntungkan kebutuhan sendiri, tetapi kita juga mementingkan orang lain yang ada di sekitar kita, khususnya mereka yang adalah satu komunitas dengan kita. Jadi kita bisa menerapkan apa yang Tuhan inginkan melalui penyampaian kebenaran firman pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui apa yang telah dituliskan oleh Richard Foster ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat kami terima dan kami lakukan. Semakin hari ya Tuhan kami bertumbuh di dalam-Mu, semakin hari kami boleh menerima Engkau ya Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan juga bukan menguntungkan diri kami sendiri, tetapi kami boleh menaruh kasih kepada orang lain, sehingga bukan hanya kami saja yang menerima apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami, tetapi kami juga menjadi alat Tuhan untuk membantu banyak orang mengenal Engkau ya Allah. Hari ini juga ya Tuhan kami bersyukur, kami memohon kepadamu ya Tuhan, biarlah dalam setiap keseharian kami mengenal Engkau lebih lagi, sehingga Engkau dapat membimbing kami, sehingga Engkau dapat bekerja dalam kehidupan kami secara bebas. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.